Halo semua. Halo. Oke, gimana semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita mulai, kita isi presensi dulu ya. Hari ini tanggal berapa? 20 Mei 2024 ya. Ini pertemuan keempat ya. Oke, kita mulai ya. Yang pertama Cahya Riyadi. Hadir. Cicit. Dava. Hadir. Sip. Edi. Hadir. Edi, gimana kabarnya Edi? Alhamdulillah. Lama tidak bersua ya. Oke. Febi. Ya, ada Haikal. Hadir Pak. Ada Arya, ada Nike, Putri. Mana Putri? Ya, Ramli. Gimana Ramli perjalanannya? Terus Pak. Aman ya? Aman. Oke, Sakira, Siti Sarah. Oke, gimana kabar situ Cijeruk? Jadi seperti itu ya. Saya Bul Aji. Hadir Pak. Hadir semua berarti ya? Ya. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Baik, luar biasa. Alhamdulillah ya. Kita lanjutkan pertemuan keempat berarti ya. Oke. Yang kita bahas sebelumnya sampai mana? Konsep dasar database sudah ya, sudah saya sampaikan ya. Konsep dasar database, pengertian entitas juga sudah ya. Oke, analisis bisnis proses sudah juga ya. Sudah. Sip. Tempat ini saya akan membahas lanjutan dari materi yang kemarin ya, materi tentang diagram ERD ya, entitas relation diagram. Sudah kita bahas ya. Diagram yang ini berarti lanjutan dari bisnis proses, bisnis value, langsung ke bisnis rule. Dari bisnis rule itu kita analisis entitas. Penjelasan itu sudah saya sampaikan kemarin ya. Ada yang kurang paham? Cukup dipahami ya. Setelah analisis bisnis rule, kita lanjut ke diagram ERD. Diagram ERD itu memastikan mana yang menjadi sebuah entitas, mana yang menjadi relasi ya. Nah, nanti kita gambarkan seperti dalam materi yang saya sampaikan sudah ada. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan satu hal kepada Anda ya. Saya yakin kuliah ini memang hal yang istilahnya apa ya? Istilahnya menjadi pijakan untuk semua orang. Artinya dosen saya selalu bilang pada saat kuliah itu, jika Anda serius dalam menempuh ilmu, Allah akan mudahkan ya. Nah, keseriusan ini harus dibuktikan tentunya dengan kehadiran dengan itikat kita memang niatnya untuk menuntut ilmu. Ingat bahwa kita sini adalah menuntut ilmu. Allah akan menjamin orang yang sedang menuntut ilmu itu akan dilindungi ya. Bahkan Allah menjanjikan orang yang berilmu itu akan ditinggikan derajatnya. Ini sudah satu kepastian bahwa kita sebagai penuntut ilmu ini kita harus yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, bahwa jika menuntut ilmu dengan serius, insya Allah Allah mudahkan dengan jalannya. Makanya pada saat Ramli mungkin dengan kondisi rumah jauh, ada halangan di tangan, jangan menjadi keluhan ya. Artinya ini adalah pilihan yang saya buat. Ini adalah tanggung jawab yang harus saya ambil, karena saya di awal sudah memastikan saya akan mengambil kuliah ini. Walaupun kondisi saya rumah jauh gitu kan, itu tidak menjadi kendala. Begitupun Edi sudah berkomitmen dengan saya pribadi bahwa saya harus kuliah dengan baik, karena saya di awal sudah berkomitmen bahwa kuliah yang saya ambil di sini memiliki tanggung jawab. Saya hanya ingin memastikan bahwa Anda masih memiliki tanggung jawab untuk kuliah. Terlepas Anda memiliki kendala, itu semuanya adalah ujian
bahwa Anda masih komitmen dan tidaknya. Ujian menentukan bahwa seberapa kuat komitmen Anda dalam kuliah. Itu saja yang ingin saya pastikan itu. Pada saat Anda di sini, saya yakin itu semuanya pilihan. Allah memilih orang-orang terpilih untuk dapat menuntut ilmu, untuk dapat menerima ilmu. Makanya bukakan hati kita, istilahnya jangan sampai ada terhalang hal-hal yang istilahnya menjadi penghalang ilmu masuk. Dengan kita niatkan tulus semuanya karena Allah. Arek ngati, nah istilah Sunda ya saya katakan arek ngati tengati. Nah istilahnya kita niatkan menuntut ilmu. Sip, kita lanjut berarti ya. Setelah Anda menganalisis diagram ini dengan one to one to many to many, baru setelah itu kita deskripsikan masing-masing entitasnya. Kita isi. Contoh data recordnya. Contoh dari data supplier, file name-nya apa tadi file name-nya? Ada ID supplier, nama supplier, alamat supplier, data telepon. Diisi sekarang. Kode supplier adalah contoh, misalkan A. Berarti supplier pertama kita kasih kodenya A001, namanya Udin, alamat, saat, nomor telepon sekian. Nah, isi data itu namanya record. Jadi kalau kita udah mengisi data, kita udah mulai nih, terlihat nih di aplikasi database. Nanti bisa kita terjemahkan kalau sudah muncul seperti ini. Selanjutnya entitas bahan baku. Nah, ada kode bahan baku, kodenya apa di sini B001, nama bahan baku misalkan ayam. Harga bahan baku berarti hitungan per kilo di sini ya, berarti 35.000. Selanjutnya entitas karyawan, kodenya misalkan C001. Nama karyawan, nama jabatan manajer, nomor telepon. Nah, atribut yang lainnya silakan ditambahkan menyesuaikan sesuai dengan objeknya. Selanjutnya entitas menu makanan, entitas pelanggan. Nah, baru di sini ada penentuan atribut transaksi kirim bahan baku. Ini yang kita sampaikan tadi, terbentuknya data itu. Contoh dalam atribut transaksi di sini, ingat tidak usah didefinisikan nama ininya, nggak usah. Cuman kalau dalam real pasti ada. Berarti yang pertama adalah ID supplier yang harus kita tentukan. Berarti siapa yang kirim? Nah, ID supplier di sini namanya origin key atau kunci tamu. Kunci tamu itu adalah apa? Ngambil dari entitas luar, dimasukkan ke sini, namanya kunci tamu. Terus apa lagi? ID bahan baku. Berarti secara sekilas pada saat transaksi pengiriman ini kode dari supplier diambil di sini, kode bahan baku diambil di sini, biar tersinkron. Baru setelah itu deskripsikan datanya. Nah, di sini data bentukan di sini apa? Nomor order. Nah, yang menjadi primary key-nya kenapa nomor order? Kenapa bukan ID supplier? Kenapa bukan ID bahan baku? Karena ID bahan baku dan ID supplier itu adalah origin kunci tamu dari luar entitasnya dia. Nah, data yang terbentuk di sini adalah apa? Nomor order, tanggal kirim, jumlah kirim bahan baku. Karena ketiga entitas di sini, nomor order, tanggal kirim, sama jumlah kirim bahan baku tidak akan ada jika transaksi pengiriman ini tidak terjadi. Itu makanya kenapa many to many pasti dia akan menjadi bentukan data baru. Kalau many to many, karena dia ada data yang terbentuk. Nah, kita cek di atribut transaksi kirim bahan baku, data yang terbentuknya adalah nomor order, tanggal kirim, dan jumlah kirim bahan baku. Nah, nama bahan baku sudah diwakili oleh ID bahan baku, nama supplier sudah diwakili. Jadi pada saat kita ngecek di transaksi ini, kita bikin kwitansi di pengiriman. Jadi nggak usah kita ketik namanya, misalkan CP angin ribut, nggak usah. Tinggal kita ketikkan kode dari supplier tersebut. Karena di dalam database kita ada nama kode itu tuh. Tapi kalau dia baru suppliernya harus kita input dulu dalam database. Oh, ini suppliernya baru nih, belum masuk sistem. Didaftarkan dulu, namanya stock of name tadi itu istilah dalam database itu, didaftarkan dulu biar pada saat kita input kode tersebut sudah muncul di dalam sistem kita. Contoh seperti dalam kalau kita pembelian transaksi di Alfamart kan, saya cek nih, lem minerale, dia scan pakai barcode ya.
muncul harga. Nah, muncul harga di sini karena sebelumnya dia sudah didaftarkan di dalam sistem melalui kegiatan stock of name. Pada saat di sistem datanya tidak ada, berarti barang tersebut belum terregistrasi. Paham ya alurnya ya? Nah, ini transaksi kirim bahan baku. Nah, penentuan transaksi pesan bahan baku sama juga. ID karyawan dengan ID bahan baku namanya origin key. Sedangkan pemesanan itu yang menjadi primary key adalah nomor faktur, tanggal pesan, jumlah pesan bahan baku. Contoh transaksinya udah ada, udah saya contohkan. Terus transaksi pembelian menu makanan, pelanggan menjadi origin key, menu makanan menjadi origin key, ID karyawan menjadi origin karena pada saat dia transaksi si pelanggan beli ini dilayani oleh siapa? Tentunya oh ini yang mencatat itu adalah si Siti Masripa, kodenya sekian, dia karyawan kita nih. Kenapa harus dicatat? Karena dilayani, bentuk pelayanan dalam transaksi itu harus ada. Karena nggak mungkin kan pada saat beli bentuk pelayanan nggak mungkin. Walaupun sekarang mungkin ada juga teknologi terbaru tinggal scan ya. Nah bisa juga seperti itu menggunakan tidak menggunakan ID karyawan, penyekian itu mungkin menggunakan tanggal. Ya tanggal sekian menjadi origin key transaksinya. Karena kalau Anda pernah lihat KPKP kan dia kak scan aja, benar ya? Tinggal klik. Nah, yang melayaninya siapa? Sistem. Berarti yang menjadi origin key-nya bukan ID karyawan lagi. Atau bisa juga karyawan yang bertugas, dia memantau, yang memproses transaksi, dia menjadi ID karyawan. Misalnya pada saat dia pesan nih, yang tugas siapa nih yang bagian meneruskan order ini? Oh ternyata si Mimin. Nah si Mimin ini yang bertanggung jawab transaksi dari jam sekian sampai jam sekian. Karena nggak mungkin pada saat Anda pesan lewat scan QR tidak diproses oleh admin, karena pasti ada admin yang memprosesnya. Karena kalau tidak ada admin, dia akan bisa diteruskan itu. Oh kata admin tuh pesanan meja sekian, checklist, diteruskan ke kopi itu, wah pesanan baru, ada misalkan tom yum, ada ini, ada itu, ada kelihatan. Kalau perusahaannya atau restorannya sudah digitalisasi dari mulai masuk sampai ke koki. Contoh kalau itu di Pizza Hut, nah Pizza Hut udah lihat Mr. Yepi, nah pesan misalkan proses cooking, nah artinya cooking itu udah masuk ke tahapan dapur. Nah kalau udah selesai dia finish, bisa di sini ada keterangan. Jadi kita lagi apa? Oh kita lagi nunggu karena proses dipasak misalkan. Estimasi berapa menit itu ada. Itu contoh idealnya transaksi apa? Sebuah restoran ataupun sebuah kafe ataupun apa yang berhubungan dengan makanan ya, itu transaksi idealnya. Tapi tidak semua juga dipakai, kita harus memahami juga. Hayang nama merenang semuanya dipakai, ya. Tapi apa berhubungan dengan budget? Karena membangun sebuah sistem itu yang butuh infrastruktur. Selain infrastruktur, SDM juga yang menentukan. Berarti SDM kan harus dilatih juga bagaimana dia memproses transaksi melalui sistem. Jadi membangun sebuah sistem itu nggak bisa langsung kita bangun semuanya berjalan aja, nggak bisa. Infrastruktur yang paling mahal itu infrastruktur. Setelah infrastruktur apalagi software yang kita rancang ini adalah sebuah software. Kita baru hanya sebuah restoran aja kayaknya liar pembeliut ya, benar nggak? Kebayang kalau sebuah enterprise perusahaan sekelas perusahaan GSI yang entitasnya itu mungkin puluhan, bukan hanya 5, 6, 10, bukan puluhan. Belum lagi ada entitas luar dari buyer, pembeli, belum lagi bahan baku dari luar. Kenapa? Karena timnya juga banyak. Tapi kalau sudah memahami ya istilahnya, kita ikut terlibat, memang sensasinya berbeda. Ya semakin kita apa istilahnya mengenal terjun ke lapangan, sensasinya pasti beda. Ada pengalaman. Ya anggap saja ini mungkin pengalamannya by class ya, by kasus. Oke, dari apa yang saya jelaskan di sini, silakan Anda untuk case study-nya objeknya bebas. Apa saja, asal jangan sama. Kalau restoran jangan dibahas lagi. Boleh bebas menggunakan sistem perusahaan. Tapi juga mungkin Pak, bagaimana kalau sistem yang sudah berjalan? Boleh.
selama Anda bisa mendesainnya. Ya, walaupun nggak mirip-mirip, tapi setidaknya nggak jauh melenceng lah. Buat analisis bisnis prosesnya, bisnis value-nya, sampai ke diagram nanti. Saya sarankan jangan yang besar ya, bisa Anda terlalu pusing nanti. Kalau pusing nggak kelar-kelar tugasnya. Minimal Anda sudah tahu urutan proses by proses. Nah, kita tugasnya masih lama, dikumpulkannya pada saat tugas. Ya, jadi nanti ini diadaptasi ke dalam tugas Anda. Untuk yang kemarin masih dilanjutkan tugasnya ya. Ini sistemnya per kelompok. Itu saja berarti pertemuan hari ini ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.